Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rufuki Channel. Di video kali ini, Mimin mau membahas alur cerita manga yang dimana MC-nya gue banget. Judul manganya adalah Anatato Osanana Chimite Daketemo Eiyana Noni. Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie yang murah, kalian bisa kunjungi Refugi Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini menceritakan si MC yang bernama Suzuki Kazuma. Ia dikenal sebagai orang yang suram, introvert, berbeda dengan teman masa kecilnya yang bernama Takayashiki Ruwa, yang memiliki wajah imut dan juga ia merupakan idol terkenal. Selain itu, ia juga cucu orang kaya paling berpengaruh di Jepang. Kehidupan teman masa kecilnya dibanding dengan Kazuma bagaikan langit dan bumi. Ruwa bagaikan tuan putri yang digambarkan dalam cerita dongeng. Dan sampai sekarang, Kazuma hidup sebagai bayangan Ruwa. Tapi ia mulai merasa tidak perlu menjadi spesial seperti Ruwa. Ia ingin mencoba menjalani hidup sebagai orang biasa dan kembali ke kota saya, Solo. Salah, maksudnya hidup biasa dan mencari teman dan juga seorang pacar. Kazuma pernah mencoba mengatakan keinginannya itu kepada Ruwa. Namun, Kazuma malah mendapatkan jawaban yang menyakitkan dari Ruwa. Apakah kau bodoh? Orang introvert sepertimu sadarlah pada tempatmu. Kau sama sekali tidak punya nilai tambah. Dan yang kau miliki hanyalah Ruwa sama ini sebagai teman masa kecilmu. Dengan itu saja kau sudah menghabiskan seluruh keberuntungan dalam hidupmu. Sadari batasanmu, sadari wajahmu, sadari asal-usulmu. Kazuma merasa perkataan dari Ruwa bagaikan kutukan yang mengikat si MC. Dan kali ini tumben-tumbennya Ruwa ngechat si MC untuk mengajaknya karaokean dan mengajaknya nongkrong bersama cewek yang bernama Ayasa, gadis Gyaru yang penampilan mencolok. Ruwa beralasan mengajak si MC karena Kazuma pernah bilang mau punya teman ataupun pacar. Dan cara terbaiknya adalah masuk perkumpulan tingkat atas seperti Ruwa. Ia pun menyemangati agar Kazuma memiliki keberanian dan melangkah maju. Kazuma merasa ini adalah kesempatan untuk berubah. Si MC pun membeli baju baru dan memotong rambut untuk merubah penampilannya. Namun Kazuma malah mendapatkan respon yang berbeda. Ia malah ditertawakan dan dicemooh. Ternyata alasan Ruwa mengajak Kazuma nongkrong dengan circle-nya karena ia bertaruh 1000 yen jika Kazuma menangis setelah dihina. Kazuma pun bertanya kepada Ruwa, apakah dirinya melakukan sesuatu? Apa yang telah aku lakukan sampai aku diperlakukan seperti ini? Apa ada sesuatu yang telah ku perbuat? Ruwa pun menjawab, itu sudah jelas kan karena kau adalah budakku. Ayo, menangislah dengan memalukan, buat aku terhibur. Jujur aja, bahkan hanya dengan menjadikan teman masa kecilmu itu saja sudah membuatku muak. Si MC mendengar hal itu pun terbelalak. Namun setelah itu, Kazuma mendengar suatu suara yang terputus. Begitu, pasti ini suara ikatan yang terputus. Kazuma pun membalas perkataan Ruwa. Ya, aku juga. Mari kita putus pertemanan kita, Ruwa. Tapi Ruwa malah kaget dengan respon Kazuma. Ia pun menanyakan apa yang kau baru katakan. Berani banget padahal cuma kau Kazu. Si MC pun menjawab, bukankah kamu yang bilang muak? Ruwa pun membalas, jangan bercanda bodoh. Kau tidak punya hak untuk itu. Aku bebas untuk membencimu, tapi kau tidak punya hak untuk membenciku. Dengan rasa jengkel, si MC pun menaruh uang dengan keras di meja. Dan Kazuma pun memutuskan untuk pergi. Adios. Ruwa pun hanya bisa melongo melihat kejadian itu. Dan lagi teman-teman Ruwa juga menghujat si MC. Namun gadis yang bernama Ayasa melihat meja di tempat si MC menaruh uang retak. Teman-teman Ruwa pun kaget. Jangan-jangan itu tadi ulah Kazuma yang membuat meja itu retak. Namun ada juga yang menyangkal mungkin dari awal meja itu sudah retak. Para temannya pun mencoba memanggil Ruwa, tetapi ia hanya diam. Lalu kemudian ia pun berteriak, tidak akan aku izinkan yang namanya putus pertemanan. Di sisi lain, Kazuma merasa hari ini terlihat cerah, pemandangan terlihat lebih bersinar dari biasanya. Kazuma pun berpikir, kenapa selama ini ia mengikuti perkataan Ruwa? Kenapa ia mau merendahkan dirinya kepada makhluk yang menyamar sebagai manusia? Maka lebih baik aku menjalani kehidupan masa SMA sendirian. Secerca harapan pun muncul di benak si MC. Ia tidak perlu hidup di bawah bayang-bayang Ruwa lagi. Akhirnya setelah sekian lama, Kazuma merasa bebas. Kampretnya Ruwa ngadu kepada kakeknya yang merupakan petinggi perusahaan sekaligus kepala sekolah, di mana Kazuma dan Ruwa bersekolah. Ia pun playing victim bahwa Kazuma yang jahat karena ia ingin putus pertemanan dengannya. Sepupu dari Ruwa yang saat itu sedang berada di ruangan itu pun menanyakan, apakah itu benar? Ruwa pun membenarkan hal itu. Sepupunya pun bertanya kepada Ruwa, mungkin kamu mengatakan hal buruk kepada Kazuma. Namun Ruwa malah menyangkal hal itu. Tidak seperti itu, aku cuma bilang, karena kau adalah budakku dan bahkan hanya dengan menjadi teman masa kecilmu itu saja sudah membuatku muak. Itu doang yang aku katakan. Sepupunya pun merespon, ia merasa itu sudah sangat buruk. Kakeknya pun membenarkan hal itu. Namun cewek ayam
ngeles. Ia cuman bercanda. Habisnya ketika Kazuma masuk SMA, ia ingin punya teman dan seorang pacar dan menganggapnya aneh. Namun menurut sepupunya itu hal normal. Tapi satu ini malah marah dan berkata, padahal putri paling imut di dunia ada di dekatnya. Tidak mungkin kalau ingin berteman dengan orang lain, apalagi wanita. Karena Kazu kan sudah punya aku di sini. Mengerjai dan menggoda Kazu tidak masalah dong. Karena aku yang paling mengerti Kazu, lebih dari siapapun di dunia ini. Karena aku yang mengertinya, dan juga karena aku mencintai Kazuma. Karena sayang cucu, kakeknya pun menyalahkan Kazuma. Tetapi sepupunya memberi saran, kalau kamu mau baikan dengan Kazuma, kamu harus mengalah dulu. Tetapi Ruwa tidak mau, dan ia malah menyuruh sepupunya yang ternyata merupakan seorang guru di sekolah itu, agar memaksa Kazuma meminta maaf kepada Ruwa dan juga memaksa Kazuma untuk bilang sebenarnya aku suka padamu Ruwa dan mencium dirinya. Sepupu Ruwa pun bertanya kepada kakeknya, apakah kakeknya ingin menjadikan Kazuma sebagai calon suami Ruwa. Kakeknya pun menjelaskan, tentu saja, untuk itulah kamu dijadikan guru untuk mengajarkannya seni bela diri serta ilmu kepemimpinan kepada Kazuma. Ruwa juga menyukai orang yang berbakat dan sehebat dia. Orang seperti itu jarang ditemukan. Sepupunya pun membenarkan hal itu. Sejak SD, Kazuma memiliki nilai rata-rata. Dan hebatnya, ia sengaja melakukan hal itu untuk menyesuaikan dengan orang-orang di sekitarnya. Semua itu demi menjadi bayangan untuk Ruwa. Jika Kazuma benaran serius, bukan hanya nilai sempurna, ia akan membuat seluruh Jepang dan dunia akan gempar. Walau terlihat suram, ternyata tanpa Kazuma sadari, ia juga sangat populer di kalangan para gadis. Banyak siswi yang suka dengan Kazuma, namun mereka langsung dipindahkan ke sekolah lain. Hal itu membuat Kazuma tidak sadar bahwa dirinya populer. Dengan bangga, Ruwa bilang, tentu saja karena Kazu itu milikku. Kakaknya pun sama, Kazuma paling pantas menjadi calon penerus dirinya. Namun dengan putus hubungan dengan Ruwa, Kazuma tidak perlu lagi menahan kemampuannya. Keesokan harinya, Kazuma malah dibully. Tempat duduknya diambil oleh seseorang dan ada tulisan, tidak ada tempat untukmu. Tentu saja, itu adalah ulah dari Ruwa yang kaya. Dengan tenang, si MC memiliki dua pilihan opsi. Pertama, mencari kursi dan bangkunya, dan kosongkan pikiran dan ikuti pelajaran. Atau opsi kedua, lapor kepada guru. Namun itu tidak mungkin karena Ruwa memiliki pengaruh besar di sekolah ini. Dan juga kakaknya seorang kepala sekolah. Tentu para guru tidak berani melawan Ruwa. Kazuma memilih pergi belajar di perpustakaan bawah tanah, yang merupakan tempat rahasia. Kazuma banyak menghabiskan waktu di sini. Namun, si MC malah kepergok melihat seorang gadis yang sedang bugil. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis, and see you next time.